Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Nur Elisa dengan NIM 23411020305 dari kelas 5 Masau A. Di sini saya akan memberikan video tutorial chart analisis atau analisis jalur menggunakan Excel. Jadi selamat menonton. Set pertama itu kita ganti dengan data penelitiannya. Terus set yang kedua itu kita ganti dengan analisis data. Terus selanjutnya itu kita membuat kolom yang pertama, yaitu di A. A-nya itu ada matriks korelasi antar variabel. Terus itu di blok ya, supaya jelas. Terus itu selanjutnya kita ke data dibagi paling atas sendiri, budget data. Terus kita ke bagian samping itu ada data analis, kita pencet. Terus kita cari correlation, kita pencet OK. Terus di input rank itu ada kolom itu tuh kita masukkan dengan data penelitiannya. Ini di bagian B, data penelitian ini kita blok semua, akan muncul dengan data penelitian correlationnya. Setelah itu kita pencet menu columns, itu diganti dengan label inverse row. Terus kita pencet juga output ranknya. Output ranknya itu nanti kita akan muncul tabelnya ya, kayak tabel ini tuh diisi. Kita namanya blok yang tadi kita ketik itu A, matriks korelasi antar variabelnya, kita blok semua. Setelah kita blok, akan muncul di output ranknya. Terus kita oke kan ke tabel yang B ya, biar kita tuh di copy paste di tabel B. Dan C4. Terus dengan harga itu sama dengan C5. Terus volume penjualnya itu sama dengan C6. Itu akan muncul ya. Terus harga yang kedua itu personal selling itu sama dengan D5. Terus ada volume penjualannya itu ada sama dengan D6. Terus volume penjualan yang terakhir dengan harga itu ada sama dengan E6. Terus cukup di blok, terus dipaste di nomor 8 ya, biar runtut. Setelah dipaste, kemudian A nya itu diganti dengan B, yaitu matriks correlation antar variabel exogen. Kemudian kita itu blok ya yang B sampai akhir. Terus kita copy paste di bagian 14. Setelah di copy paste, kita ganti yang B menjadi C. Selanjutnya itu kita mengblok
semua yang ada di C, dari iklan sampai ke harga. Terus kita ketik fx, kita muncul, terus kita cari tentang minverse. Di array ini kita akan mengeblok ke yang B dari atas sampai bawah. Terus jika sudah, maka jangan ketik langsung enter, karena kalau enter itu cuma satu, maka kita ketik bersamaan dengan ctr plus save secara bersamaan. Nah, di sini akan muncul kalau ctr plus save ya. Selanjutnya itu ada D. D itu kita ketik dengan matrix koefisien jalur dari variabel eksogen ke variabel endogen. Terus kita blok agar kelihatan. Selanjutnya kita blok iklan, personal selling, dan harga. Terus kita klik sama dengan semuanya. Terus tabel selanjutnya kita blok, kita pencet fx, kita cari nmod, kita isi arraynya tuh personal selling yang C, kita blok dari iklan sampai akhir, itu yang array 1. Terus yang array 2 kita blok yang A, yang full penjualan. Setelah itu kita klik, muncul nilainya ya. Selanjutnya yaitu yang E, matrix transpose koefisiens jalur kita blok terlebih dahulu agar kelihatan. Terus di bawahnya kita blok yang C, itu iklan, personal selling, dan harga ke samping. Kita copy, kita taruh di bawah. Yang E kita paste. Setelah itu bawah iklan kita di blok, kita fx, kita cari di transpose harusnya ya. Sepertinya ada kesalahan kendala ya. Kita di iklan blok lagi, coba
terus kita fx, kita ke all ya, ini jangan lupa all, terus finansial itu kita pindahnya itu ke all, jadi transpose itu ke all, kita cari transpose, ini dia ada transpose, kita klik, terus kita klik D di array, kita ctrl plus save, jadi ini nilai angkanya ya. Terus yang F itu koefisien determinan R2, kita klik sini di bawahnya, kita klik Fx, kita cari di math and trick, kita cari nih mode array satunya kita isi dengan yang yang iklan, channel, dan harga. Terus array 2 nya kita isi dengan volume penjualan yang A. Terus kita klik ctrl plus save. Di sini tertera ya, udah ada angkanya. Klik di bagian sampingnya itu sama dengan, terus sampingnya lagi kita isi dengan sama dengan, di blok yang F akan muncul nilainya, terus kita persenkan, muncul ya nilai persenannya. Terus kita cari yang G, itu kita tulis dengan koefisien jalur variabel lain atau implisit ke variabel endogen. Kita blok terlebih dahulu biar kelihatan. Terus di bawahnya kita ke fx, di matrix kita cari SQRT, kita muncul SQRT nya, kita numbernya diisi sama yang koefisien determinan yang tadi, kita klik ctrl plus save. Di sini muncul ya nilai angkanya. Kita akan mencari H, itu pengaruh pengaruh variabel implisit, yang bawahnya itu sama dengan di blok G, dan ini hasilnya ya. Terus di sampingnya itu kita sama denganin, sampingnya lagi juga sama dengan blok yang H yang tadi, terus kita persenkan. Kita ulang ya, yang H itu sama dengan di blok yang G, terus dipangkatkan 2, jadi hasilnya segitu. Terus sampingnya kita sama denganin, terus sampingnya lagi itu kita sama dengan blok yang tadi, enter, jadi persen ya, jadi 66,4%. Terus selanjutnya itu ada yang I, itu tabelnya tuh seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus kita akan mencari pengaruh langsung iklannya, kita sama dengan, terus yang D, blok yang D yang pertama iklan muncul ya di sini.
terus kita tarik ke bawah agar nilainya itu muncul semua. Terus kita iklan dan nol itu nol semua, iklan personal selling itu nol, kita personal selling yang pertama kita itu sama dengan D yang pertama, terus dikalikan dengan D yang kedua, terus dikalikan lagi dengan B yang personal selling pertama. Terus kita enter, terus keluar muncul nilainya. Terus selanjutnya itu kita dengan harga yang pertama sama dengan D yang pertama dikalikan D yang ketiga dengan harga, terus dikalikan lagi dengan yang B harga pertama. Kita enter dan nilainya muncul segitu ya. Terus selanjutnya itu kita akan yang harga yang kedua itu sama dengan D yang kedua dikalikan dengan D yang ketiga dengan harga, dikalikan lagi dengan B yang pertama harga, enter. Nah, nilainya segitu ya. Terus selanjutnya itu dengan iklan dari personal sellingnya, yaitu sama dengan personal selling yang pertama, enter, nilainya segitu. Terus harga iklan dengan harga itu kita sama dengan harga yang awal, kita enter, nilainya segitu. Terus dengan personal selling dengan harga, yaitu kita sama dengan personal selling yang kedua, enter, nilainya segitu. Terus dengan totalnya itu sama dengan kita cari sum kurung buka, kita blok semua dari iklan dari depan sampai akhir, kita enter, nilainya segitu ya muncul. Terus kita totalnya itu kita tarik ke bawah, akan muncul nilai angka semua. Total pengaruhnya itu kita sama dengan kita cari sum, terus kita sama dengan kita cari sum, kita kurung bukakan, kita blok dari total awal sampai akhir, terus kita enter. Nah, nilai total pengaruhnya segitu. Kita pengaruh variabelnya itu sama dengan kita dengan H. Nah, muncul dengan nilai pengaruh variabel implisitnya. Dengan total keseluruhannya itu sama dengan total pengaruh ditambah dengan pengaruh variabel, kita enter. Nah, totalnya segitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini dipersenkan kita akan mencari uji hipotesisnya. Di sini ada rumus F hitungnya. Terus kita akan mencari nilai F hitungnya. Cara mencari F hitung itu sama dengan kurung buka 3 20 dikurangi 4 dikurangi 1 kurung tutup dikalikan dengan koefisien determinannya, kurung tutup, terus kita garis miringkan dengan kurung tutup 4 dikali dengan kurung buka
1 dikurangi dengan koefisien determinannya, terus kurung tutup lagi, kita enterkan lah. Nilai F nya itu sekitar segini ya. Terus kita mencari F tabelnya. F tabelnya kita akan mencari VIN. Nah, kurung bukanya itu diisi 0,05 titik koma 4 dikurangi dengan 1 titik koma lagi 20 dikurangi 4 kurung tutup, kita enter lah. Nilainya segini, sekitaran segini. Nah, kita ulang ya, tadi ada kesalahan sedikit. Kita mencari F tabel, yaitu sama dengan kita cari VIN, ini ada, terus kurung tutupnya kita 0,05 titik koma 4 dikurangi 1 titik koma lagi itu 20 dikurangi dengan 4 kurung tutup. Nah, kita nilai hasilnya segini ya. Terus di sini ada nilai T hitung. Sebelum kita ke nilai T hitung, kita ada rumus T hitungnya dulu terlebih dahulu. Ini rumus T hitung ya. Terus kita akan mencari T hitung yang pertama. T hitung yang pertama, TX1 itu sama dengan, kita ke samping, D iklan yang pertama kita cari SQRT, kurung bukanya kita isi 3 terus 1 dikurangi dengan koefisien determinan F, terus kurung tutup dikalikan dengan yang C, matrik yang C iklan yang pertama, terus kita kurung tutupkan, kita garis miringkan, kurung buka lagi, yaitu 20 dikurangi 4 dikurangi 1, kita kurung tutup lagi, kita enter. Nah, hasilnya segini TX1 nya. Terus kita mencari TX2 nya. TX2 nya yaitu sama dengan personal selling D yang kedua, garis miring, kita cari XQRT, kurung bukanya kita isi 3, terus kita 1 dikurangi dengan koefisien determinan, kurung tutup dikalikan dengan yang C personal selling yang kedua, terus kurung tutupkan, garis miring lagi, kita kurung buka lagi, ada 20 dikurangi 4 dikurangi 1, kita kurung tutupkan, kurung tutup lagi. Terus hasilnya segitu ya TX2 nya. Selanjutnya itu kita mencari TX3 nya. TX3 nya itu sama dengan D terakhir, terus dikeringkan, kita cari SQRT, kita kurung buka, kurung bukanya ada 3, terus kita 1 dikurangi dengan koefisien determinans,
kita kurung tutupkan, dikalikan dengan yang covariant korelasi antar ozon yang terakhir. Kita kurung tutup, terus kita garingkan lagi, kita kurung buka lagi dengan 20 dikurangi 4 dikurangi 1 kurung tutup. Nah, hasilnya segitu ya. Kalian bisa lihat dx3 nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai t-tabelnya. Nilai t-tabel itu sama dengan kita cari TINV, kita kurung buka 0,05 titik koma 20 dikurangi 4 kurung tutup ya. Nah, nilai t-tabelnya itu sekitaran segini. Mungkin cukup sekian video tutorial part analisis atau analisis jalur menggunakan Excel dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.